Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Bapak-bapak yang hadir, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu solehah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa Pak Ustadz suaranya. Alhamdulillah. Demen kelihatannya mah. Padahal ini subuh-subuh ya Pak Ustadz ya. Dari semalam belum tidur kayaknya. Bener kayaknya dari semalam. Udah jalan ke sini. Terima kasih ibu-ibu. Semoga langkah-langkah ibu-ibu selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pemirsa yang ada di rumah juga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahagia sekali di pagi yang cerah ini Allah berikan kesempatan kita untuk bersilaturahmi dalam acara yang dinanti-nanti, yaitu acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah, suaranya benar-benar merdu sekali ya Bapak Ustadz. Masya Allah. Baiklah, untuk pagi hari yang cerah ini temanya adalah membangun pribadi yang berkualitas. Mudah-mudahan tema kali ini benar-benar bisa menjadikan kita pribadi yang berkualitas ya Bapak Ustadz ya. Insya Allah. Marilah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita simak bersama kajian pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Ahmad Riswanto. Langsung nih Bunda? Langsung aja Pak Ustadz. Ngopi dulu kita? Aduh, oh iya benar. Kita ngopi dulu kali ya. Ngopi dulu ya, ya Allah, Masya Allah. Mari ibu-ibu kita ngopi. Alhamdulillah, mudah-mudahan gak ngantuk ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan gak ngantuk ya Pak Ustadz. Amin ya Allah. Monggo Pak Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Pemirsa Sinfo TV di pagi subuh yang berbahagia ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan wabil khusus host kita subuh kali ini Bunda Suri, dan alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Tajikistan. Alhamdulillah beliau bersilaturahim ke Indonesia. Semoga betah di Indonesia walaupun kita bahasanya belum begitu bisa nyambung, tapi insya Allah bahasa hati karena kita seiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bunda, pagi subuh berbahagia ini kita akan ngaji yang tema kerennya apa tadi? Membangun pribadi yang berkualitas. Membangun pribadi yang berkualitas. Ini arahnya kemana ya? Membangun pribadi yang kualitas. Baik, kita ngaji satu ayat. Kita ambil dari satu ayat dalam Al-Quran yang mungkin ayat ini cukup populer di kalangan kita, yaitu di ayat yang kedua dalam surah Tabarok atau surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Ghafur apa Rahim? Ghafur. Luar biasa. Hafizul Quran. Lakum dinukum. Tuh, mantap kan? Walam yakul lahu
Mantap. Indonesia, santri Indonesia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi ialah Allah khalaqa yang telah menciptakan al mauta kematian, wal hayata dan kehidupan. Kenapa Allah menciptakan dua proses yang kita lewati ini? Yang pertama al mauta kematian. Kemudian wal hayata kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum untuk mengaudisi. Jadi yang diaudisi itu bukan hanya artis dangdut doang, bukan. Bukan, Bunda. Jadi kita sekarang ini lagi audisi. Bunda jadi host nih audisi, jamaah ya audisi, abang-abang yang jadi tim kreatif, yang kameramen dan semuanya. Ini sedang audisi kita ini. Liyabluwakum untuk mengaudisi ayyukum, siapakah di antara kita ini? Ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Yang berkualitas amalnya. Siapakah di antara kita ini yang dikehendaki oleh Allah menjadi yang berkualitas itu tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi yang dinilai oleh Allah dari kita semua ini adalah kualitasnya, bukan kuantitas. Maka dalam ayat ini dikomentari oleh salah seorang ahli tafsir, kenapa memakai redaksi ahsanu bukan aktsaru. Yang dinilai oleh Allah itu adalah kualitas amal kita, bukan kuantitasnya, bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Cuman kadang saya mau ngomong Inggris gak bisa, gimana ini? Indonesia bisa? Alhamdulillah kalau bisa. Punten kita belum kenal. Hakim. Kita panggil Bang Hakim aja ya, biar kayak orang Betawi ya. Bang Hakim. Kalau budaya di Indonesia, kadang orang ibadah itu yang diuber banyaknya, bukan kualitasnya. Yang pengen dikejar banyaknya, bukan kualitasnya. Maka sampai-sampai ada orang wiridan itu subhanallah, karena pengen cepet dapat banyak, bacanya sampai sub. Suban. Jadi nggak kelihatan subhanallahnya, kualitas membaca subhanallah nggak terlihat, cuman nguber banyak jadi sub. Makanya kalau kita punya anak umur 4 tahun, 5 tahun yang baru belajar bicara, coba tanyain, Nang, makmu, ibumu, apa bahasanya? Umi, apa mami, mother, mbokmu. Coba itu kalau sholat gimana? Anak kita banyak nyanyi karena yang didengar dari ibunya cuman wes-wesnya itu. Subhanallahnya nggak terdengar. Ada yang alhamdulillah, saking cepatnya sampai bacanya alhamdulillah. Allahu Akbar, saking cepatnya jadi Indonesia. Bagaimana kalau di negara sana? Pelan-pelan, subhanallah. Tuh, makanya orang yang ganteng pelan-pelan. Oh, buru-buru ya, begitu jadinya. Bang Hakim, kalau sholat taraweh yang 8 apa yang 20? 8. Jadi bahasanya bacanya pelan, enak. Di Indonesia 20 rakaat 8 menit kelar. Tajikistan nggak bisa, nggak kuat ngikutin fisiknya orang Indonesia yang sholatnya beres. Bukan itu yang dinilai oleh Allah, yang dinilai adalah ahsanu amala, kualitasnya. Saya kasih analogi, Bu, begini. Ini kan lagi musim mangga, Bunda ya. Kalau Tajikistan buah yang paling jadi kebanggaan ikonnya buah apa? Apel. Oke, kalau orang Indonesia apel ya. Kalau orang sana apple.
Umpama nih Bang Hakim dari Tajikistan kono bawa oleh-oleh apel buat ibu-ibu jamaah sini, buat bapak-bapak jamaah sini. Sudah dipaketin. Yang satu paket, satu kantong plastik isinya cuma 5, tapi bagus semua. Sementara yang satu plastik, tapi gede. Gede. Isinya banyak, cuma campur. Ada yang bagus, ada yang busuk, ada yang campur-campur. Kira-kira pilih yang mana? Yang banyak. Tapi campur, nggak karuan. Ada yang busuk, ada yang ini. Milih yang banyak apa yang bagus? Oh, kalah. Cuman satu suara ini. Milih yang bagus. Begitupun ibadah kita. Percuma kita ibadah banyak buat tapi nggak jelas. Lebih baik yang enak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya. Jadi yang dinilai oleh Allah itu ahsanu amala. Kita umat Nabi Muhammad ini dikaruniai oleh Allah umur sangat pendek dibanding dengan umat-umat terdahulu. Rasulullah sampaikan dalam satu hadisnya, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku nggak jauh-jauh berkisar antara 60-70. Bunda udah berapa Bunda? Ya saya Pak Ustadz, saya baru 17. Alhamdulillah. Sisanya dikasih siapa Bunda? Jangan dikasih siapa-siapa buat saya aja. Umat Rasulullah umur itu nggak jauh-jauh antara 60-70. Ya sekitar itu. Makanya kalau ada jamaah sekarang udah umur. Nah. Maka umur yang sangat singkat inilah kita manfaatkan semaksimal mungkin. Maka kalau hitungannya, penilaiannya kok kuantitas, kita nggak akan bisa bersaing dengan umat dulu. Umat dulu umurnya panjang. Nabi Nuh masa dakwah 950 tahun. 950 tahun. Umat-umat Nabi setelahnya itu yang nggak jauh-jauh antara umat Nabinya. Umat Nabi rata-rata saat itu lebih dari ratusan tahun. Kita umat Nabi Muhammad kalau ngikuti Rasulullah cuma 63. Punten Bu Haji yang di situ umurnya berapa Bu Haji? Waduh tinggal 3 tahun Bu Haji. Aduh. Ya Allah. Dia yang di mana kita yang sudah beramal Bunda gimana? Salah dong Bu. Haji salah dong. Nah, terus untuk memperoleh ahsanu amala itu gimana? Kan ahsanu amala itu terbaik itu kan tidak semudah mantranya tukang sulap yang bim salah bim jadi apa? Langsung jadi kan enggak, butuh proses. Lah prosesnya gimana? Nah ini saya kutipkan ada seorang ulama namanya Syekh Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dalam tulisan kitabnya namanya Tambihul Ghafilin. Beliau bilang begini, yahtajul amalu arba'ata asya hatta yusallima. Bahwa amal kita, ibadah kita, pekerjaan kita bukan hanya urusan akhirat loh ini, urusan dunia pun sama. Akan memperoleh hasil yang maksimal, akan menjadi kualitas. Artinya kita pribadi ini akan menjadi pribadi yang berkualitas apabila memenuhi berapa ini? Berapa ini? 5. Ini yang satu ditekuk. 4. Butuh syarat 4. Insya Allah cukup Bunda waktunya ya. Sampai kopi kita habis ya. Iya, betul Pak Ustadz. Ada 4 syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh menjadi pribadi yang berkualitas. Apa itu? Yang pertama, al-ilmu qabla bada'i. Harus mempunyai ilmu pengetahuan dari setiap apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan butuh ilmu kok. Orang masak aja kalau nggak tahu ilmunya yo masak sayur asem malah pakai keluwek. Nggak jadi ya. Nah iya. Kita yang bukan ahli bengkel motor buka bisa, masang ada sekrup lebih 2. Wong bukan ahlinya. Maka ilmu. Dan Islam ini agama yang sangat konsen dengan ilmu pengetahuan. Terbukti dengan surat yang pertama kali turun Bunda, yaitu surah apa Bu? Surah apa namanya? Al-Alaq. Pinter luar biasa. Surah Al-Alaq itu turun di awal memang pertama kali turun
5 ayat, tapi mengulang 2 kali lafaz ikro, artinya bacalah. Maka siapapun yang pengen sukses di bidang apapun, awali dengan banyak membaca. Pengen jadi pelajar yang sukses, banyak membaca. Pengen jadi host yang mantap, banyak membaca. Pengen jadi apa Pak? Pengen jadi RT aja harus banyak membaca kok ya. Nah, artinya Islam ini sangat konsen dengan masalah ilmu pengetahuan, maka sangat rugilah kita sebagai seorang muslim yang kitab sucinya pertama kali turun sudah berbicara tentang ilmu pengetahuan, tapi kita sendiri justru malah kalah dengan umat lain, yang umat lain begitu serius belajar, sementara kita malah ogah-ogahan. Nah, yang pertama. Yang kedua, karena kita terbatas waktu Bunda, program acara di Sinpo TV begitu padat, kita singkatkan. Yang kedua, yang pertama tadi ilmu. Yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi, niat yang baik ketika mengawali pekerjaan. Hadisnya kan apal ya, innamal a'malu. Nah, setiap pekerjaan itu nilainya tergantung dari niat. Kalau baik niatnya insya Allah hasilnya baik. Tapi kalau buruk niatnya buruk. Pekerjaan sama, bisa mempunyai pahala dan hasil yang berbeda ketika niatnya berbeda. Orang bayar utang, hukumnya apa? Wajib. Maka ketika ia mengeluarkan duit untuk bayar utang, maka dapat pahala wajib. Sama-sama mengeluarkan duit, tapi niatnya sodakoh. Sodakoh hukumnya sunnah. Maka ia dapat pahala sunnah. Padahal sama-sama mengeluarkan duit. Lain kasus umpama anak kita, ini kan musim bagi rapot. Udah ngambil rapot Bunda? Belum, apa nggak punya rapot? Umpama pas lagi kenaikan kelas, dilalah anak kita sekolah nggak naik, kita samperin tuh wali kelas. Bu, ini ada uang 1 juta. Masa anak saya nggak naik, kok anaknya pembantu saya aja naik? Hukumnya apa ini? Sogok hukumnya? Haram. Sama-sama ngasih duit, yang satu wajib, kedua sunnah, ketiga haram, yang membedakan niat. Yang ketiga, supaya maksimal itu as-sabru fi wasatihi, sabar ketika menjalani apapun. Ini subuh-subuh, kriip-kriip begini pada ngumpul, kan harus sabar. Kalau nggak sabar kan enaknya ngeringkel ya. Ngeringkel, tarik selimut. Sabar. Apapun pekerjaan kita butuh sabar kok ya. Apalagi kerjaan yang membutuhkan waktu yang panjang. Wong sholat. Ini ibu-ibu sini kalau sholat berapa menit? Berapa menit Bu kalau sholat? Tergantung Zuhur. Berapa menit zuhur? tergantung rokaatnya. Zuhur, 5 menit. Mister, zuhur berapa menit? Hah? Kalau umpama sendiri sholat butuh waktu berapa menit? 10 menit. Tuh, separoh. Oh, sama enggak, yang wajibnya saja. 5 menit sama. Sama lah ya, 5 menit. Yang 5 menit aja butuh sabar kok ya. Sabar. Allah, pelan-pelan. Ini kadang, wah, set, kelar. Wah, wis. Sabar. Pengen berkualitas, sabar. Abang-abang yang tim kreatif pengen hasil kerjanya kualitas, sabar. Ngotak-ngotik, dekolak-kalik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah al-ikhlasu inda firaghihi. Ikhlas ketika selesai melaksanakan pekerjaan itu. Lah, ukuran ikhlas itu satu. Ketika kita melakukan sesuatu, di sini tidak ada rasa berat. Itu ikhlas. Lah, kira-kira subuh-subuh pada nongkrong di mari, ini rasa berat apa kagak? Yuk, enggak? Oh, Enggak ikhlas. salah, mungkin enggak salah. Oh, enggak salah yuk. Berarti itu ikhlas. Umpama ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Jumatan ada kotak lewat, biasa masukin berapa? Ya Allah. Umpama taruhlah 10.000 biar pantas. 10.000. Kok ada rasa, tidak rasa berat, itu berarti ikhlas. Tanda ikhlas yang kedua, dalam hati senang. Nah, subuh-subuh nongkrong di mari seneng ini. Seneng ya? Kopi sih ya. Nah, seneng berarti ikhlas. Ketika ibu ada yang datang, assalamualaikum. Wah, wes kok sepakat ya? Ya Allah, moga-moga bukan tanda orang pelit. Ya Allah, ikhlas.
Jadi ikhlas itu adalah ukurannya pertama senang. Apapun pekerjaan kalau kita jalani dengan hati senang itu namanya ikhlas. Kameramen manggul kamera sono kemari kalau hatinya senang ikhlas. Yang kedua nggak ada rasa berat walaupun itu yang dipanggul berat. Berat bang, berat ya? Berat tapi kalau dalam hati, demi demi nyai kalau kata sedudi apa Cajami Harja itu namanya ikhlas. Apalagi dalam ibadah. Apapun itu ibadah. Kalau kita jalani dengan hati senang, dengan ringan, tanpa ada rasa berat, itu tanda ikhlas. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, jadi kalau pengen apapun yang kita kerjakan ini berkualitas. Kalau yang kita kerjakan berkualitas, otomatis kita akan menjadi pribadi yang berkualitas. Maka syaratnya 4 itu tadi. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, mantap, luar biasa. Ternyata pinter-pinter. Iya. Biar kelihatannya kayak ngantuk, ternyata pinter. Ya Allah. Gak nyangka ternyata, Masya Allah. Dikasih makannya apa sih kok udah pinter-pinter begini? Ya Allah. Pengen pribadi berkualitas, syaratnya yang pertama, ilmu. Yang kedua, niat. Ketiga, sabar. Keempat, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi yang kita cari dalam berkarya, dalam beribadah itu kualitasnya, bukan hanya sekedar kuantitas. Ini dalam rangka ngapalin ayat yang ibu-ibu kayaknya istiqomah pada baca ini ya. Istiqomah Bunda. Kalau istiqomah, kalau bahasanya orang sini tuh istri tua dikontrakin rumah. Jadi dalam rangka kita mengamalkan ayat tadi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang digarisbawahi adalah ahsanu amala, yang terbaik bukan terbanyak. Maka semaksimal mungkin, sekuat mungkin apapun yang kita kerjakan, pilihlah sisi kualitasnya, bukan kuantitasnya. Walaupun mungkin sedikit, seperti contoh apel tadi yang oleh Bang Hakim dari Tajikistan, biar hanya 5 buah, tapi kalau semuanya manis, semuanya enak dimakan, insya Allah ini kemakan semua. Tapi yang sebelah walaupun banyak, tapi nggak karuan, wis kebuang. Lah begitu ibadahnya, wis nggak usah cepet-cepet, wis alon-alon. Makanya yang milih terawih 8, ya alhamdulillah. Yang milih terawih 20, ya alhamdulillah masih mau terawih. Nah ya, wis zaman sekarang nggak usah geger-gegeran, mau 8, mau 20, yang penting semuanya ngejalani. Tetapi bagi kita yang menjalani, usahakanlah memilih yang berkualitas. Karena ini dalam rangka kita mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berkualitas inilah nanti yang dapat posisi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad walaupun dikaruniai umur yang pendek, tetapi menjadi umat yang terdahulu memasuki surganya Allah. Amin. Apa mau berangkat sekarang, Bu? Oh, belum. Kalau mau berangkat sekarang, insya Allah ada yang nganter nanti. Ya kali pengen berangkat ke surga duluan gitu. Enggak, maksudnya ketika nanti yaumul hisab selesai, yang diprioritaskan adalah umat Nabi Muhammad walaupun amalnya sedikit. Yang disebut khairul umam, umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad walaupun amalnya sedikit. Kita itu kan kalau amal kan ya pengennya yang sedikit ya. Nah kalau Rasulullah sedikit-sedikit amal, kalau kita amalnya sedikit. Tapi kalau dibalik, kadang kalau kita sedikit-sedikit makan, kalau Rasulullah makannya sedikit. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kualitas ilmu, niat, sabar, ikhlas. Alhamdulillah. Monggo Bunda dilanjut. Masya Allah, luar biasa ya. Moga-moga kita jadi manusia yang berkualitas. Istirahat dulu Pak Ustadz. Kita ngopi dulu. Oke lah, setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya akan ada pesan-pesan berikut ini. Tetap di Ngopi Yuk, ngobrol
Perkara Ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris di Sinfo TV. Ngopi yuk. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Kita masih berada di sini di Sinpo TV dalam acara Ngopi Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah masih semangat ya ibu-ibu dan bapak-bapak ya Pak Ustadz. Luar biasa. Luar biasa. Untuk sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab. Siap Pak Ustadz? Siap. Asal nggak dimintain nomor rekening. Jangan minta nomor rekening ibu-ibu. Minta nomor sepatu tapi yang kanan. Baik, untuk yang pertama siapa ibu-ibu barangkali yang mau bertanya untuk Bapak Ustadz silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kundiarti dari Bekasi, Ustadz. Ingin bertanya kepada Ustadz, apakah ukuran atau standar manusia yang prioritas itu Ustadz? Yang berkualitas itu Ustadz? Tolong jawabannya, ini mewakili dari ibu-ibu yang lain Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ustadz pertanyaannya. Iya Pak Ustadz, insya Allah Bu, Bapak Ustadz bisa jawab, jangan khawatir. Untuk selanjutnya, barangkali dari bapak-bapak yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakim, saya dari Tajikistan. Masya Allah. Ingin bertanya Ustadz, ilmu seperti apa yang prioritas untuk dipelajari? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya luar biasa Pak Ustadz. Jauh-jauh dari Tajikistan pengen ngopi bareng kita luar biasa. Pak Ustadz luar biasa. Baiklah Pak Ustadz silahkan dijawab dari pertanyaan-pertanyaan jamaah kita pagi hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama dari Ibu Kundiarti. Tadi Ibu bertanya tentang apa sih ukuran atau standar manusia yang berkualitas itu. Baik, di ayat Quran Allah sampaikan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia, orang yang paling berkualitas adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian ada hadis lain, ada hadis, kalau tadi ayat sekarang hadis. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat, tidak mengukur kebaikan atau kualitas seseorang itu ila ajsamikum, dari fisik. Jadi tenang aja Buncus, walaupun fisiknya begitu, insya Allah mantap lah pokoknya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, tapi yang dinilai oleh Allah adalah hati kita. Lah, lalu apa korelasinya dengan 4 poin yang saya sampaikan di awal tadi? Ilmu, niat, sabar, ikhlas. 4 komponen ini adalah pendorong untuk kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dan ukuran tertinggi
yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kita, bukan dari suku mana, bukan dari bangsa mana, bukan keturunan siapa, tapi ketakwaan kita kepada Allah. Dan ketakwaan yang berkualitas itulah yang didukung dengan kok melongo, ilmu, niat, sabar, ikhlas. Jadi orang yang paling berkualitas adalah ketakwaannya, dan ketakwaan yang didukung oleh ilmu, niat, sabar, ikhlas, insya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, jauh-jauh impor dari Tajikistan. Tajikistan itu Rusia, pecahan Rusia, di bawah Rusia. Jauh-jauh dari Rusia, ongkosnya berapa buat ngopi sama kita, Bunda? Wah, Iya, Masya benar. Allah. Beliau tadi mengajukan pertanyaan, ilmu yang mana yang harus kita prioritaskan untuk kita pelajari? Apakah semua ilmu? Kalau untuk semua ilmu, daya tampung otak kita ya nggak muat. Wong ini gigabitnya kecil kayaknya ya. Ini loh. 1 giga apa setengah giga ini. Itu pun isinya udah banyak. Ada token listrik, ya. Ada macam-macam. Lalu ilmu apa yang prioritaskan untuk dipelajari? Kalau kita ngaji ada namanya kitab Ta'limul Muta'alim. Itu biasanya anak pesantren, anak sekolah yang khusus agama. Kalau di Indonesia namanya pesantren, kalau Tajikistan naon ya. Biasanya anak yang baru masuk pesantren biasanya disuguhi kitab namanya Ta'limul Muta'alim, Bunda. Mungkin Bunda dulu pernah ngaji di sana ya. Nah, di dalam kitab itu dikatakan ilmu yang prioritas untuk kita pelajari adalah namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang kita pakai sehari-hari. Itu yang diprioritaskan. Kalau kita sehari-hari sholat, ya ilmu sholat. Kita sehari-hari bekerja, ya pekerjaan apa kita itu? Bengkel, ya berarti ilmu perbengkelan itu yang terus ditekuni. Dagang, berarti ilmu perdagangan itu yang terus ditekuni. Tim kameramen, tim macam-macam. Nah, ini yang harus ditekuni, yang terus ditambah, ya di bidang pekerjaannya itu. Ini namanya ilmul hal. Kalau dalam sisi untuk ke arah keduniaan kita. Lah kalau untuk akhirat kita, karena kita setiap hari sholat, ya ilmu sholat kita udah benar apa belum. Ilmu tentang toharoh, cara bersuci mulai dari wudhu, atau ketika ibu-ibu kedatangan tamu bulanan untuk cara menghilangkan hadas besarnya bagaimana, cara mandinya bagaimana. Ini namanya ilmul hal. Ilmu yang kita pakai terus sehari-hari. Itu yang diprioritaskan untuk kita pelajari. Kalau memang ilmu hal ini sudah tercover, kita sudah pelajari, udah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, barulah merambah ilmu berikutnya. Merambah ilmu yang lain-lain. Kalau ibarat untuk mencukupi kebutuhan primer dulu kita dahulukan. Lah ilmu hal itu kebutuhan primer sehari-hari kita. Itu yang terus kita pelajari, kita perdalam. Karena orang mempelajari ilmu itu, kalau kita ngaji ilmu tata bahasa atau ilmu nahwu, memakai fi'il mudhari'. Mudhari' itu liyatafaqqahu fiddin. Artinya terus mengalami perubahan. Di dalam ilmu nahwu atau ilmu grammar itu membahas ketika satu pekerjaan, satu kegiatan memakai fi'il mudhari', itu artinya ada terus melakukan pembaruan. Di dalam masalah ilmu memakai fi'il mudhari' liyatafaqqahu, untuk terus melakukan pembaruan dari setiap apa yang kita kerjakan. Dulu orang berangkat haji cukup naik unta. Sekarang apakah masih pakai unta? Kan enggak. Maka untuk mendukung ibadah haji itu ya butuh ilmu pembaruan dengan penemuan pesawat, dengan penemuan teknologi-teknologi canggih. Lah orang dakwah ya begitu, dulu ngaji face to face, bermuajahah. Dulu, tapi sekarang melalui Mbak Maya. Teh Maya apa Tante Maya? Tante Maya. Ini namanya ilmul hal, yaitu ilmu yang terus kita perbarui untuk menjadi yang berkualitas itu tadi. Maka tidak ada istilah berhenti dalam belajar. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, mulai kita diturunkan dari buayan, dari ayunan, sampai nanti kita diantar ke Sandiago Hill. Rencana Sandiago Hill?
Budi Dharma, ya Allah, Sandi Guhila biar kerenan dikit. Nggak ada kata berhenti orang belajar. Terus pembaruan dari apa yang kita tekuni sehari-hari. Ini namanya ilmu hal. Lah kalau kita mandek, hilang kita. Tergilas oleh zaman. Di dunia apapun seperti itu. Kalau ada hadis Rasulullah zaman dulu sampai beliau bilang utlubul ilma walau kana bisin. Walaupun hadis ini ada yang mempertanyakan kesosehannya. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang kita nggak perlu ke Cina. Cinanya udah kemari. Udah nyamperin. Tionghoa. Lah iya. Kalau dulu Rasulullah bilang carilah ilmu ke Cina. Berarti di Cina ada yang tidak dimiliki oleh orang Islam. Cari sampai ke sana. Lah sekarang orang sononya udah ke sini, maka belajarlah sama beliau. Nggak tahu wallahu alam beliau ini ada apa nih? Pasti ada istimewanya sampai Rasulullah nyuruh. Nggak mungkin Rasulullah nyuruh kalau nggak ada alasannya. Lah saat itu Rasulullah itu udah berpikiran jauh ke depan. Kok sampai belajar ke sana, ada apa di sana? Dan ternyata saat itu Bunda belum ada kertas. Umat Islam belum tahu kertas. Maka ketika ayat Quran itu turun ditulis di batu. Tulis di kayu, tulis di kulit binatang yang disamak, dibersihkan buat nulis ayat-ayat Quran. Lah, kan ini tidak efektif. Tapi begitu ada sekian orang dari sahabat yang pada belajar ke Cina, kemudian ada banyak saudagar Cina yang datang ke Jazirah Arab saat itu, baru ditemukan kertas. Kemudian ditulislah setelah sepeninggal Rasulullah dikumpulkan jadi satu, jadilah mushaf sekarang yang kita lihat. Ini berkatnya tadi itu, ilmul hal. Ilmu yang terus kita perbarui tanpa ada berhenti. Maka kalau ada orang, udah cukuplah ilmu saya segini, wah ini alamat orang yang akan tergilas. Ilmu apapun Bunda, ilmu apapun. Ibu-ibu masak juga kan mengalami perubahan tuh ya. Kalau dulu pakai kayu, cetek. Nah sekarang tinggal klik. Oh. Nanti mungkin suatu saat kita tinggal batin doang. Sop iga mateng. Mungkin ya. Dulu saya tuh waktu kecil ketika ngeliat TV pakai remote, kaget. Kok TV bisa gede sendiri suaranya pakai remote. Akhirnya saya membayangkan kalau listrik bisa nggak pakai remote. Akhirnya ada. Lama-lama ntar nggak perlu pakai remote, cukup dibatin. Nyala. Apa-apa sudah ada mungkin ilmu yang seperti itu. Sudah mungkin suatu saat akan bisa. Kunci HP aja sekarang pakai wajah ya. Lama-lama kan sama, buka pintu rumah juga kebuka sereng. Inilah namanya ilmu hal. Kalau kita lah mungkin saya mau udah tua ya udahlah. Ilmu halnya kita ya beda dengan yang anak-anak muda, beda. Ilmu hal ibu-ibu ya wis wong kalau kontrak hidup tinggal bentar ya gimana lagi ya wis la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lah kalau yang masih muda kok la ilaha illallah terus tapi nggak pernah belajar matematika, nggak pernah belajar bahasa Inggris. Oh ya ketinggalan. Harus ada terus pembaruan. Inilah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan generasi penerusnya, maka yang tadi di pertanyaan awal ukuran orang istimewa itu apa? Orang yang berilmu. Maka ukuran utamanya ilmu. Maka ilmu yang apa? Yang ilmu hal tentunya yang terus berkembang. Kalau tidak mau mengikuti perkembangan, ya siap kita akan tersingkir, kita akan hilang. Lah kalau kita nggak mau mengikuti perkembangan kok ternyata kita tersingkir dengan generasi yang baru, ya jangan sakit hati. Kita nggak mau pembaruan kok. Lah makanya terus pembaruan. Di dunia apapun terus pembaharuan. Dan orang-orang yang sangat dikenang adalah orang yang mempunyai penemuan baru dalam pembaruan ilmu teknologi di bidang apapun. Lah kalau kita orang beragama, bukan berarti kok ajaran agama terus baru tidak. Yaitu tetap ayatnya itu, hadisnya itu, tetapi improvisasi dalam penerapan di lingkungan kita. Kalau dulu misalnya cari ilmu, dan nyari ilmu dulu datang ke guru. Lah mungkin suatu saat, sekarang udah ada Syekh Google, yang alimnya luar biasa, tinggal ketemu. Mau pertanyaan apa aja itu Syekhuna Google, alim Syekhuna Google, alim alama. Lele pinter itu. Wih luar biasa. Ilmu apa yang dia tidak tahu? Ilmu apa yang tidak tahu? Kalau nanya saya paling ya ilmu agama yang saya tahu. Kalau giliran tanya kok HP saya rusak, wah melongok saya.
Lek buang, tapi kalau saya Google, tutorial ngutak-ngatik HP ada. Nah, tapi sayang disayang, terkadang pembaruan-pembaruan ini justru yang menemukan bukan kita orang Islam. Kita ini rata-rata hanya sebagai konsumen, bukan produsen. Apa saja. Padahal ibadah kita akan lebih mudah dengan didukung teknologi. Dulu kalau kita mau sahur, kalau di kampung itu dulu pukul beduk di alun-alun. Nah, itu waktu imsak udah tiba. Sekarang tinggal ngelihat HP, udah imsak belum. Mau buka puasa dulu dengerin azan maghrib di masjid. Kalau sekarang pegang remote. Udah maghrib belum? Belum. Pindah lagi. Udah maghrib belum? Belum. Sinpo TV marknya duluan. Karena krunya udah aus kali ya. Udah aus, maghrib duluan dah. Ya nggak bisa. Wong ukurannya itu matahari terbenam. Nah, maka dari itu kalau mungkin kita udah generasi yang udah begini ya pembaharuannya enggak seperti anak-anak kita. Maka kita mendorong anak-anak kita mau jadi apapun terserah. Yang penting pertama ilmu hal itu tadi, ilmu tentang ibadahnya, pengabdiannya kepada Allah. Apakah hanya cukup itu? Enggak. Anak kita akan semakin kesini kan tantangannya makin berat. Maka ya anak kita ajarin. Kalau kita nggak bisa ngajarin ya kita titipkan ke sekolahannya, kita titipkan ke pesantren, kita titipkan di TPA-nya biar bisa ngaji. Tapi kadang ya cuma nitip-nitip tok, tapi nggak pernah ada omongan apa-apa. Ya repot, pengen punya anak berkah, pengen punya anak pinter yang berkemajuan, ya harus kita orang tua ikut prihatin. Insya Allah. Jadi tadi ukuran utama, ukuran orang berkualitas itu adalah ilmu, niat, sabar, ikhlas. Dan 4 ini sebagai penunjang takwa. Dan yang menjadi prioritas untuk kita pelajari adalah ilmu hal. Nah, kalau dalam taklim muta'alim namanya ilmu hal. Kalau dalam bahasa kita mungkin ya ilmu yang sehari-hari kita pakai. Yang menunjang pekerjaan kita, menunjang karir kita dan lain sebagainya. Itulah yang diprioritaskan. Sementara ilmu lain ya dipelajari. Tetapi yang ilmu hal diberesin dulu. Setelah itu baru ilmu yang lain. Insya Allah. Sekian Bunda, monggo. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ustadz. Luar biasa ya Ibu-ibu. Rasanya kayak semangat lagi ya kita buat menjalani hidup ya dengan ilmu, niat, sabar dan ikhlas yang telah disampaikan Bapak Ustadz. Kita istirahat Bapak Ustadz? Ya monggo. Baik. Kopi keburu adem ini. Iya, kopinya belum diminum. Kita istirahat dulu Ibu-ibu ya. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di Sinpo TV bersama Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris. Ngopi yuk. Yuk. Terima kasih. Alhamdulillah kita kembali lagi, terima kasih di Sinpo TV dengan acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah, tetap semangat ya Ibu-ibu Bapak Ustadz. Siap, semangat Bu ya. Semangat. Alhamdulillah. Ini sampai zuhur lanjut? Lanjut. Kasihan kameramennya tuh capek. Dari semalam belum istirahat. Semalam liputan ke Afghanistan ya. Liputan ke Palestina. Jemput beliau ke Tajikistan. Ya Allah, kasihan Bu, kasihan Bu. Ya Allah, semoga kita semua sehat ya Ibu-ibu Bapak-bapak. Amin. Alhamdulillah sesi demi sesi sudah kita lewati Bapak Ustadz. Luar biasa kajian-kajian di pagi hari ini benar-benar membuat kita lebih semangat
Tapi sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita dengarkan kesimpulan dari tema kita pada pagi hari ini, yaitu membangun pribadi berkualitas. Silakan Bapak Ustadz kesimpulan untuk kajian pagi hari ini. Baik Bapak Ibu dan semuanya yang hadir pada kesempatan subuh bahagia ini, sebagai kesimpulan dari tema kita, membangun pribadi yang berkualitas. Bersumber dari ayat Quran yang saya bacakan di awal, bahwa Allah menilai kita itu dari ahsanu amala, dari baiknya amal kita. Sementara kita dikasih oleh Allah jatah umur yang sangat terbatas. Maka kalau umur yang sangat terbatas ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin, alangkah ruginya kita. Nah, untuk mencapai itu terus kita tambah ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang kita, ilmu hal itu tadi. Kemudian yang kedua, niat kita perbaiki. Apapun yang kita kerjakan, kalau niatnya baik, insya Allah akan berpahala baik. Tapi kalau sebaliknya, walaupun itu kelihatan baik, tapi kalau niatnya tidak baik, maka tidak ada nilainya. Rasulullah pernah mengingatkan kita semua, ada pekerjaan yang zahirnya pekerjaan dunia, tapi di akhirat akan mempunyai nilai yang luar biasa besar saat itu bi husnin niyah, bagusnya niat. Bapak, ibu, bapak bekerja, ibu mengerjakan kerjaan rumah, zahirnya urusan dunia, tapi di akhirat akan bernilai besar luar biasa saat niatnya baik. Sementara ada yang seperti kayaknya urusan akhirat, tapi karena buruknya niat, wis nggak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita berlatih untuk sabar. Apapun kalau pengen berhasil dengan baik, sabar. Subuh-subuh datang ke sini, sabar. Sabar. Dalam menghadapi yang pakai kerudung, sabar yang ngadepin pakai peci. Yang pakai peci, sabar yang ngadepin pakai kerudung. Wis harus sabar. Tapi sabar itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa, bukan. Sabar ya tetap berbuat. Itu sabar. Nah, kemudian yang keempat, untuk membangun yang kualitas tadi adalah ikhlas, ya. Dan ikhlas itu bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri sendiri, untuk menilai kita. Kita nggak mungkin bisa menilai orang lain itu ikhlas apa enggak. Karena yang tahu ketika kita mengerjakan satu pekerjaan itu ringan, itu bahagia, itu terpaksa, kan kita, bukan orang lain. Maka lu nggak ikhlas lu. Kalau bahasanya orang sonoan kan gitu ya, lu nggak ikhlas lu, nggak bisa. Kalau dalam literatur kitab-kitab klasik, malaikat raqib atid yang ditugaskan untuk nyatat amal sekalipun, itu pun nggak tahu bahwa manusia itu ikhlas apa nggak tahu. Yang tahu adalah kita yang menjalani dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau untuk ngukur ikhlas, itu bukan untuk ngukur orang lain, tapi untuk ngukur diri sendiri. Dalam rangka kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Sementara Dewan Juri Raqib Atid kan nggak pernah libur. Nah, kalau di audisi kan Dewan Juri kadang bisa dicincai-cincai. Nah ini saudara lah menangin. Tapi Raqib Atid kan nggak doyan duit. Nggak bisa dicincai-cincai, nggak bisa. Raqib Atid itu Dewan Jurinya, sementara penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di umur kita yang tidak panjang, ya apalagi kalau ngikuti Rasulullah ya 63, kalau sekarang udah 60 tinggal 3 tahun. Kalau sekarang udah 62, 9 bulan, ya tinggal 3 bulan. Kalau udah 62, 11 bulan, 29 hari, ya tinggal sehari. Ya udah kalau tinggal sehari mah makan apa nggak usah dipantang dah, sikat aja udah. Ngapain lagi, ya tinggal sehari. Oh tapi syaratnya orang meninggal kan nggak harus sakit, nggak harus tua ya. Kadang yang sehat, seger bukur, masih muda, lemu tinuk-tinuk. Tahu-tahu Israel tertarik. Ini nih kayak yang diduluin ini. Maka umur yang sangat singkat, yang sangat pendek ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai timbul penyesalan. Karena ketika orang sudah berada di alam barzakh semuanya menyesal. Orang yang amalnya baik saja menyesal, apalagi yang tidak.
Orang yang amalnya bagus saja menyesal. Kenapa cuma segini sih? Kenapa nggak dibanyakin? Apalagi yang kalau orang kampung saya bilang leda-ledi. Leda-ledi itu apa? Wes apa leda-ledi? Leda-ledi pokoknya banyak waktu nganggur dibuang-buang sia-sia itu. Itu namanya leda-ledi. Kalau bahasa Tajikistan, wallahu alam bisawab. Leda-ledi. Enggak ada, adanya cuma di kampung saya sono. Itulah kajian kita pada subuh ini, yaitu kita memaksimalkan diri dalam terus belajar dan belajar, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kemudian kita melatih niat kita, supaya niat kita walaupun pekerjaan sama, tapi karena niatnya berbeda akan hasil berbeda, niat kita perbaiki. Yang ketiga, kita melatih sabar. Karena sabar ini kalau nggak dilatih ya berat. Mungkin dulu pernah di kajian awal-awal kita pernah menyampaikan bahwa ayatnya watawasau bis sabri. Masih ingat Bu ya? Kajian kita yang pertemuan yang dulu, bahwa dalam masalah sabar kita saling mengingatkan. Makanya ketika kita ngaji udah pertemuan sekali, 2 kali, 3 kali, enggak naik-naik. Oh, masih itu aja, sabar Bu ya. Ngaji udah bertahun-tahun, ketika ditanya kok nggak bisa, oh ya sabar ya, sabar. Dan yang terakhir ikhlasnya itu. Nah, ikhlas itu sekali lagi buat ngukur diri sendiri, bukan buat untuk ngukur orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah yang Maha tahu. Tinggal kita berjuang. Bagaimana wong kita ini dalam rangka berlomba, kita ini kan bertarung sebetulnya ini. Salah satu antara kita ini kan bertarung untuk memperebutkan posisi terbaik itu tadi loh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah mempersilahkan kita untuk berlomba fastabiqul khairat, untuk memperoleh piala dari Allah ahsanu amala. Jangan sampai kita yang udah diprioritaskan, diperjuangkan oleh Rasulullah menjadi umat yang terbaik, ternyata kita malah jadi umatnya leda-ledi. Enggak mudeng leda-ledi ya? Santai, santuy. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ini santuy. Padahal bisa jadi begitu qad qamatis shalah Israel nyamper. Nih orang dari panggil nggak datang. Panggil aja udah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ya manfaatkan. Mumpung. Kalau bahasa orang dulu katanya gunakan aji mumpung. Mumpung masih hidup. Kalau kata Roma Irama itu manfaatkan 5. Gimana Bunda? Yang pintar nyanyi? Aduh, saya nggak bisa nyanyi. Aduh ya Allah. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Iya. Ternyata bisa nyanyi aku ya. Mumpung masih sehat sebelum sakit. Mumpung masih sempat sebelum sempit. Mumpung masih kaya sebelum. Mumpung masih muda sebelum. Mumpung masih hidup sebelum. Alhamdulillah. Monggo Bunda. Terima kasih, alhamdulillah sesi demi sesi sudah kita lewatkan bersama-sama. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan untuk kita bermanfaat, menjadikan motivasi untuk kita dalam menjalani hidup ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Acara kita sudah selesai. Saya tutup, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi.